Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi wali pasti seorang wali itu la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ingat-ingat ya. Kalau sampai masih ada khauf, ada ketakutan di dalam hatinya, ada kekhawatiran di dalam hatinya tentang masa depannya kalian, sampean itu belum digolongkan menjadi wali-walinya Allah. Gak ada rasa khawatir menatap masa depan itu loh. Bagi wali-walinya Allah itu gak ada kekhawatiran, gak ada rasa takut. Karena mulai dari sekarang kalian sudah bersungguh-sungguh melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Habis itu berdoa, minta kekuatan kepada Allah. Setelah itu baru sampean fal yatawakkalil mu'minun. Maka sampean harus bertawakal kepada Allah apabila kalian di dalam hatinya ada iman. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalamun qadimullahi wal tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfir Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ali Imran 120. Ayo Mas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Sadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kayduhum shay'a. Innallaha bima ya'maluna basir. Sadaqallahul adzim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم.
Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. In tamsaskum hasanatun tasukum. Ketika orang mukmin in tamsaskum, jika menyentuh kepada orang mukmin, mendapatkan orang mukmin hasanatun, kebaikan, kebahagiaan, kesejahteraan, keselamatan, tasukhum, membuat orang yang munafik itu sakit hati, membuat susah mereka. Wa in tusibkum, dan jika menimpa kepada orang yang mukmin, kepada mereka yang mukmin, sayyi'atun, kejelekan, kesedihan, kesengsaraan, yafrahu biha, orang yang munafik yafrahu, berbahagia mereka biha, dengan musibah itu. Wa in tasbiru, dan jika bersabar kalian wahai orang mukmin, wa tattaqu, dan bertakwa kalian wahai orang mukmin, la yadurrukum kaiduhum syai'an, tidak memudaratkan mereka orang yang munafik, kaiduhum, atas tipu daya mereka, syai'a, sedikit pun. Innallaha bima ya'maluna muhit, sesungguhnya Allah bima, dengan barang, ya'maluna, yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan, muhitun, meliputi, menguasai, dalam genggamannya Allah. Jadi ketika orang yang mukmin, ketika orang yang beriman mendapatkan suatu kebaikan, mendapatkan sebuah kebahagiaan, mendapatkan anugerah, kesejahteraan, tasuhum, mereka tidak suka, susah, sedih, benci. Siapa ini? Orang munafik yang ada di dalam jiwanya jiwa-jiwa hasad, jiwa-jiwa kedengkian, gak senang tatkala saudaranya mendapatkan kebahagiaan, gak senang tatkala saudaranya mendapatkan kebaikan, dapat undian berhadiah umroh, dapat undian berhadiah haji, mereka tidak senang. Mendapatkan undian hadiah bermotor, dapat proyek, dapat keuntungan yang banyak. Orang yang mempunyai hasad, orang yang mempunyai kedengkian di dalam dadanya tidak senang. Kita harus hati-hati tatkala hal ini menimpa kita, tatkala hal ini ada di dalam jiwa kita, kita cepat-cepat beristighfar, minta ampun kepada Allah, minta kekuatan kepada Allah, agar jiwa-jiwa kedengkian, jiwa-jiwa hasad yang ada di dalam jiwa kita untuk
dikeluarkan, dihilangkan dari sini loh, di dalam dada ini loh. Kok ada saudaranya senang, kok dia sedih. Kok ada saudaranya mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan, kok dia sakit hati. Itu namanya penyakit. Harus dihilangkan, harus diobati penyakitnya itu. Dan sebaliknya, wa in tusibukum, dan jika menimpa kepada orang yang mukmin sayyi'atun, sebuah kejelekan, sebuah kesusahan, sebuah kesedihan, yafrahu biha, berbahagia mereka atasnya. Jadi kalau ada tetangganya mendapatkan musibah, mendapatkan kesedihan, kena musibah, kok ada mereka itu berbahagia, bersenang-senang di atas musibah orang lain. Itu namanya dengki. Hati-hati, dikhawatirkan di dalam jiwa kita itu ada sifat kedengkian. Gak usah kita menilai orang lain, kita harus introspeksi diri. Siapa tahu jiwa-jiwa kedengkian itu ada dalam dada kita. Kita harus hati-hati. Kalau sampai betul-betul beriman, wa intasbiru, dan jika kalian itu bersabar, dan harus orang yang beriman itu harus bersabar, wa tattaqu, dan juga harus bertakwa kepada Allah, karena semua yang mengatur adalah Allah. La yadurrukum kaiduhum, tidak akan memberi mudarat kepada kalian, kaiduhum, tipu daya mereka itu, sayan, sedikit pun. Gak akan membuat sampai itu susah sebetulnya, gak akan membuat kalian itu celaka sebetulnya. Tipu daya orang-orang yang di dalam dadanya ada sifat kedengkian, gak akan memudaratkan kita, asalkan kita tetap istiqomah dalam kebaikan. Biarkan orang lain berbuat kejahatan, kita tetap berbuat kebaikan. Biarkan orang lain tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, kita tetap mengerjakan. Biarkan orang lain bermaksiat, kita tetap menjauhi kemaksiatan. Itu ciri-cirinya orang bertakwa. Harus sabar, iya, karena kita harus bersabar dalam menjalankannya. Itu namanya istiqomah. Innallaha, sesungguhnya Allah, bima ya'maluna muhit, dengan apa yang dilakukan mereka, yang dilakukan hamba-hambanya, muhitun, meliputi. Jadi dalam kekuasaannya Allah, sampean ditakdir bisa sholat berjamaah itu karena Allah meliputi. Allah itu menguasai jiwa-jiwanya sampean ini loh, menguasai. Apa yang kalian perbuat Allah itu menguasai. Makanya harus disyukuri. Sampean diberi kekuatan oleh Allah untuk bangun tengah malam, untuk melakukan sholat tahajud, sholat hajat, beristighfar, bersolawat, semua karena Allah ya'maluna muhitun. Allah itu meliputi segala apa yang kita lakukan. Makanya kita harus bersyukur. Sedikit loh orang yang diberi kekuatan seperti itu oleh Allah, sedikit. Cuma orang-orang pilihan saja yang diberikan nur keilmuan, nur petunjuk
dari Allah. Sedikit orang yang mendapatkan itu. Kalau kalian mendapatkan itu, harus pandai-pandai bersyukur. Wa idh ghadawta min ahlika, dan ketika engkau ya Muhammad ghadawta, tatkala pagi engkau keluar, min ahlika, dari keluarganya engkau, meninggalkan keluarganya engkau untuk apa? Tubawwi'ul mu'minin, untuk menempatkan kepada orang-orang yang beriman maqa'ida lil qital, kepada tempat duduk, kepada tempat-tempat pos-pos lil qital, untuk berperang. Jadi dikasih tahu oleh Kanjeng Nabi, kamu lu posisinya sebagai strike. Ya, betul. Sepak bola yang maju itu striker, kamu sebagai backer, kamu sebagai keeper. Udah diatur oleh Kanjeng Nabi itu bawaiul mukminin, udah diatur, ditempat-tempatkan sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Untuk apa? Maqa'ida lil qital, ditempatkan itu di pos-posnya itu untuk lil qital, untuk berperang, untuk berjuang. Wallahu sami'un alim, dan Allah sami'un, maha mendengar, alimun, dan maha mengetahui apa yang ada di dalam hatinya sampean itu loh. Allah itu mengetahui. Idh hammat ta'ifatani minkum, dan ketika hammat menginginkan ta'ifatani, dua golongan minkum dari kalian, menginginkan apa? Antafsalah, sungguh mereka ingin mundur karena takut. Belum berperang sudah takut, belum bermain sudah takut, kalah sebelum berperang. Tidak tahukah dia bahwa Allah wallahu waliyuhuma, bahwa Allah yang akan menolongnya, yang akan menjadi walinya, yang akan menjadi bolonya. Enggak tahukah mereka itu? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka oleh sebab itu, dan kepada Allah lah falyatawakkalil, maka kalian itu harus bertawakal, wahai orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya. Tawakal itu setelah kita bersungguh-sungguh berjuang, berdoa, kemudian kita pasrahkan kepada Allah. Kalau kalian termasuk orang yang beriman, gak boleh ragu. Belum berperang sudah punya keinginan untuk mundur, kalah sebelum berperang. Bismillah, gak boleh. Idhammat ta'ifatani minkum, ketika hammat menginginkan ta'ifatani, dua golongan, minkum dari kalian, antafsalah, untuk mundur karena takut. Berarti kalau orang penakut itu di dalam hatinya tidak ada iman. Kalau sampean itu berani, pasti mempunyai iman di dalam hatinya. Wallahu waliyuhuma, dan sampean itu harus betul-betul yakin, betul-betul beriman bahwa Allah waliyuhuma. Allah itu yang akan menolong kalian. Yang jadi walinya itu Allah, yang menjadi boloni sampean itu loh Allah. Makanya nggak boleh ada rasa takut. Kalau sampean di dalam hatinya tidak ada rasa takut, tidak ada bersedih hati, tidak ada khawatir di dalam dadanya, sampean itu betul-betul waliyuhuma, betul-betul ditolong oleh Allah, betul-betul menjadi
Allah itu menjadi walinya bolonya sampean. Jadi wali, sampean dipilih jadi wali, pasti seorang wali itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingat-ingat itu. Kalau sampean masih ada khauf, ada ketakutan di dalam hatinya, ada kekhawatiran di dalam hatinya tentang masa depannya kalian, sampean itu belum digolongkan menjadi wali-walinya Allah. Gak ada rasa khawatir menatap masa depan itu loh. Bagi wali-walinya Allah itu gak ada kekhawatiran, gak ada rasa takut. Karena mulai dari sekarang kalian sudah bersungguh-sungguh melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Habis itu berdoa, minta kekuatan kepada Allah. Setelah itu baru sampean fal yatawakkalil mu'minun, maka sampean harus bertawakal kepada Allah apabila kalian di dalam hatinya ada iman. Gak ada sampean khawatir, takut menatap masa depan, tidak ada. Rumusnya bagi seorang yang mukmin. Dan tidak ada pula di dalam hatinya itu bersedih hati. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Yahzanun, bersedih hati tidak ada atas kejadian yang sudah lampau, yang sudah terjadi. Gak ada rasa sedih hati, gak ada penyesalan. Ngapain menyesali? Karena maghfirahnya Allah itu jauh lebih besar dari dosa-dosa kita. Tinggal sampai berjuang, beristighfar, minta ampun kepada Allah, kemudian pasrahkan. Ya. Kenapa ya aku dulu kok berbuat seperti itu? Nyesel aku dulu berbuat seperti itu. Enggak ada kata menyesal. Bagi orang yang mukmin itu enggak ada. Karena apa yang kita lakukan di masa lampau, dosa apapun yang kita lakukan di masa lampau, sebesar apapun dosa-dosa kita, masih lebih besar maghfirahnya Allah, pengampunannya Allah. Makanya sampean berlatih mulai dari sekarang agar sampean ditolong oleh Allah, agar Allah menjadi walinya sampean dan sampean menjadi walinya Allah. Belajar mulai dari sekarang. Tidak ada kekhawatiran menatap masa depan, tidak ada penyesalan karena dosa-dosa kita di masa lampau. Harus yakin itu, karena ada Allah. Sebesar apapun masalah kita, kita masih memiliki Allah yang maha besar. Sebesar apapun dosa-dosa kita di masa lampau, kita masih memiliki Tuhan Allah yang maha besar. Maghfirahnya lebih besar dari dosa-dosa kita. Sebesar apapun dosa kita, sebesar gunung pun, sebesar dunia pun, masih lebih besar maghfirahnya Allah. Makanya kita berdoa dengan kesungguhan hati, dengan penuh keimanan kepada Allah, untuk beristighfar, memohon ampun atas dosa-dosa kita di masa lampau, dan kita harus minta kekuatan kepada Allah, meyakini kita akan diberi kekuatan oleh Allah untuk menghadapi masa depan kita. Pastinya kalau kita mempunyai seperti itu, jiwa-jiwa seperti itu, kita akan disukseskan oleh Allah di dunia dan juga di akhirat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-layli waj'alhu lana hujjatan
cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.